لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة. Gak perlu kita merasa kalau misalkan aku dekat sama Allah gitu ya, kalau aku mendekat ke agama, aku kalau belajar agama lebih jauh kayaknya nggak seru deh hidup. No, it's fun, it's a lot of fun. Jadi debat pertama aku itu menangis gitu. Oh iya. Ya abis debat kayak I felt stupid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Library. Bersama saya Fitri. Dan kali ini spesial sekali karena kita kedatangan tamu yang istimewa ya. Seorang gadis cantik, Masya Allah. Gadis cantik dengan segudang prestasinya. Jihan Insyirah Zahrani atau Jihan Syahrani Insyirah. Jihan Insyirah Zahrani. Jihan Insyirah Zahrani. Ahlan Jihan. Ahlan bik. Assalamualaikum. ورحمة الله. كيف حالك؟ كيف كان يومكم هذا جيهان؟ الحمد لله بخير والله. يوم مليء بالفرح والسعادة والله الحمد لله فرحانة جدا وصراحة حزينة في نفس الوقت لأنه يعني انتهت مرحلة جامعية يعني سأترك جوججا وكل الذكريات فيها فتصير حزينة بس فرحانة في نفس الوقت الحمد لله. Jihan, Masya Allah. Oke, jadi Jihan, kita ngobrol santai aja nggak sih? Ya karena ini juga masih magang ya hostnya. Masya Allah. Gitu, masih magang. Oke. Ini magangnya udah pro banget. Masya Allah Jihan. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing aja. Jihan itu kan menurut Tante Fitri ya, jadi cukup famous gitu ya. Masya Allah. Famous dengan berbagai talenta gitu. Famous dengan berbagai macam bakat gitu ya. Alhamdulillah. Saya sampai bingung, Jihan ini sebenarnya qari atau singer, trainer, musician, debaters, begitu ya. Yes, salam. Sebenarnya kalau teman-teman Jihan sendiri itu melihat Jihan itu sebagai apa? Kayaknya macam-macam ya. Mungkin tergantung kenalnya di mana gitu ya. Mungkin teman-teman yang kenal di kelas akan mengenal Jihan sebagai classmate, teman kelas, teman diskusi gitu ya, teman ngerjain tugas, teman ngerjain skripsi gitu ya, teman ngobrol gitu. Kemudian mungkin juga mereka mengenal Jihan sebagai mahasiswa yang aktif lomba gitu ya. Kayaknya bentar-bentar lomba aja kayaknya kalau izin gitu ya, pamit gitu. Bener, banyak banget izinnya gitu ya. Kayaknya jatah 4 kali tuh kayak harus kepake ya? Semua. Pernah gak minta tambahan gitu? Enggak sih, pokoknya kalau udah 4 udah gitu. Iya, jadi dulu 4 tuh kayaknya semua kepake buat lomba gitu. Jadi mungkin teman-teman nandainnya itu ya. Pokoknya anak lomba aja, entah lomba apapun gitu ya. Mungkin hari ini debat bahasa Arab, besoknya pidato, besoknya pemilihan mahasiswa berprestasi gitu. Mungkin teman-teman kenalnya itu sih gitu ya. Oke. Jadi memang banyak sekali ya prestasi yang diraih. Ngomong-ngomong tentang prestasi, sebenarnya semua orang itu punya potensi nggak sih, Ji? Bener, exactly. Saya nggak terlalu sih seprestasi Jihan gitu. Masya Allah. Kayaknya semua orang tuh kayak punya nggak sih? Of di luar sana punya potensi. Yeah. Kalau menurut Jihan, gimana caranya ya untuk mengasah potensi-potensi yang ada dalam diri kita itu untuk bisa jadi prestasi-prestasi yang banyak itu? Yang pertama pastinya sebelum kita berbicara tentang mengembangkan kan kita harus mengenali dulu ya. Karena Jihan tuh sering kali ngobrol sama teman-teman mahasiswa atau adik-adik yang masih di sekolah gitu ya, SMA dan lain-lain. Mereka tuh pertanyaannya masih di Kak, gimana caranya aku nemuin potensi diriku gitu. Bahkan potensinya apa aja mereka belum tahu. Maka sebelum ke gimana mengembangkan, kita harus kenalan dulu nih sama diri sendiri gitu. Kayak seberapa baik, seberapa dekat kita mengenal diri sendiri. Dan emang perjalanan mengenal diri sendiri itu rihlah madal haya, it's journey throughout life. Jihan juga sampai sekarang pun belum bisa bilang I know myself 100%. Akan selalu ada sisi lain yang muncul gitu ya, kayak ternyata aku bisa begini ya. Ternyata dan itu di tengah-tengah gitu ya. Jadi kayak ternyata kalau dihadapkan sama situasi begini, aku tuh begini ya gitu. Kayak we're not gonna know ourselves 100%, so it's a lifetime journey. So first of all, you gotta know yourself better.
Dan sebenarnya untuk bisa mengenali potensi itu kita harus peka gitu ya dengan suara-suara di dalam diri gitu ya, bisikan ya. Bener. Jadi sebenarnya kan banyak orang yang meyakini kalau mereka tuh nggak punya bakat gitu, sedangkan aku nggak bisa apa-apa. Kak, aku mah apa atuh gitu, aku tuh nggak bisa apa-apa Kak gitu. Sebenarnya nggak ada. Allah tuh nggak menciptakan makhluk. Allah tuh nggak menciptakan manusia yang nggak ada bakatnya, nggak ada kebisaannya, tuh nggak ada. Cuman kitanya seringkali kurang peka dengan panggilan hati gitu, suara-suara yang ada di dalam diri. Misalnya kita suka journaling nih, kita suka nulis. Nah kan sebenarnya itu berarti punya bakat menulis gitu ya, entah itu misalnya menulis novel atau kemudian ternyata menulis jurnal gitu ya, penelitian. Tapi kita seringkali nggak notice itu sebagai kelebihan yang Allah titipkan sebenarnya untuk kita gitu. Nah pertama berarti kita harus notice, kita harus peka gitu ya dengan misalnya ada lihat orang speech gitu kayaknya seru juga deh kalau aku coba kayak gitu. Nah itu harus diikutin gitu. Kadang kita kayak kayaknya enggak deh gitu. Kita kayak seringkali deny ketika ada suara-suara di dalam diri, kayaknya aku coba itu deh. Kayaknya misalnya ada orang yang suka gambar, berarti dia bisa juga berpotensi ke entah fotografi atau desain grafis gitu ya. Kita harus ngikutin sebenarnya suara dalam diri ini arahnya kemana. Meskipun tipis-tipis ya suara meskipun itu tipis-tipis, ya. Kadang-kadang kan ada suara tipis terus kita kayak ragu, iya gak sih gitu. Enggak, males mager gitu-gitu gak sih. Bener, iya. Dan itu Jihan sendiri alhamdulillah memang menemukan potensi itu early ya, bisa dibilang dulu ketika TK. Oh iya. Iya. Oh dari TK banget ya Jihan? TK banget. Jadi dulu waktu TK Jihan itu dengar announcement di radio ada lomba namanya Pildacil ya. Pemilihan Pildacil. Itu tahun berapa Ji? Kayaknya saya masih inget deh. Kita gak terlalu jauh gak sih usia? Ini rasa tua. Dari beberapa ya TK tuh 7, 8 sekitar itu lah. Belum lama sih ya. Belum lama. Masih kemarin ya. Masih kemarin banget. Jadi ada pengumuman kayak ikutilah gitu ya pemilihan dai cilik. Terus ada kayak suara-suara peserta-peserta yang dari lomba tahun sebelumnya gitu, Pildacil. Jadi di kepala Jihan kan ada gambarannya, oh orang dai itu kayak gitu ya. Padahal posisi masih TK belum bisa baca dan serius. Iya, dan sangat introvert sekali. Oh iya. Iya. Si paling introvert. Oh my. Waktu TK itu ya? Iya, jadi tapi punya keinginan. Yes. Jadi if you ask my mom, she would say waktu itu Jihan tuh tipikal orang yang kalau ada orang asing tuh Jihan pasti kayak ngumpet, sembunyi di balik punggungnya mama kayak gitu. Sambil gantungan daster gitu nggak sih? Iya, pokoknya nggak berani ketemu orang gitu ya. Jadi anehnya pas ada lomba denger itu di radio atau di TV? Iya, di radio denger info itu tuh Jihan langsung, "Ma, aku mau ikut itu." "Ma, aku mau ikut itu." Tapi awalnya mama juga yang bener gitu ya. Kayaknya enggak ini mah gitu. Tapi karena setiap denger iklan itu, jadi nggak sekali aja. Enggak, jadi kan jadi waktu itu mama juga nggak langsung ikut gitu. Ketika pertama kali Jihan bilang mau ikut tuh, ya manusia se-introvert ini gitu ya. Tapi ketika berkali-kali mau ikut gitu ya, akhirnya oke, kita seriusin gitu ya. Jadi didiktein satu perkata-perkata gitu. Dan belum bisa baca. Jadi kayak ngapalin gitu nggak sih? Ngapalin gitu. Nah, dan Jihan yakin sebenarnya kita tuh ada loh suara-suara di dalam diri yang kayak aku pengen itu. Dan itu tuh sebenarnya emang something like a gift that Allah puts in yourself gitu. Iya, itu datangnya memang dari sana langsung. Iya, dari sana. And but the thing is that you listen to that or not gitu, atau you just choose to ignore it. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh gitu. Oh ya Allah, keren banget. Akhirnya ikut yang Pildacil. Akhirnya ikut. Kemudian itu ada apa Ji? Tuh namanya Sekaresidenan Kediri. Jadi kayak Jihan asli Kediri ya. Tulungagung. Jadi Tulungagung dan sekitarnya. Tulungagung Kediri tuh jauh nggak sih? Lumayan ya. Jadi artinya udah di luar daerah gitu loh. Jadi Karesidenan Kediri itu berarti kayak Tulungagung, Kediri, Blitar, Trenggalek gitu, kayak Tulungagung dan sekitarnya. Maksudnya bukan yang sekecamatan gitu. Enggak. Jadi Tulungagung dan sekitarnya gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu ada rounds gitu ya, ada babak-babaknya sehingga I got a lot of improvements gitu kan, dari yang pertama masih perform sambil megang sisi baju. Oh, serius? Tapi suaranya bagus. Ada recordingnya Ji? Gak tau ya, masih tahun itu kayaknya dulu tuh ada kaset gitu, foto CD ada ya. ada videonya, tapi sekarang kayaknya udah
rusak hilang. ya. Udah rusak Udah. ya. Di recovery itu nggak bisa ya sayangnya. Lucu Jadi loh kita kayaknya ya. usahakan kayaknya lucu deh. Kita harus pakar IT kita datangkan. Iya betul. Nah itu tuh dari yang mulai masih megangin baju tapi suaranya lantang gitu. Ah, Jadi kalau didengerin di radio nggak kelihatan. Kalau itu bagus. sebenarnya lagi pegangin Iya. baju gitu. Tapi kalau orang nonton ya nggak bagus karena megangin baju. Tapi karena ada babak-babaknya sehingga Jihan punya kesempatan untuk lihat orang-orang lain tuh harusnya tuh tangannya begini-begini, bukan megangin baju. Itu belum ada Gitu. coachnya ya Ji? Mama sama Baba. Jadi Beliau coachnya berdua langsung coach. beliau berdua. My first coaches. Ya Allah. Iya, and my lifetime coach. Nah, kemudian dari situ akhirnya Jihan mengembangkan ya dari public speaking di masa TK itu yang di DEKP itu kemudian dikembangkan sampai sekarang akhirnya aktif di debat dan trainer gitu ya, jadi mengisi training seminar. Maka kalau misalkan teman-teman tuh udah mengenali potensinya, I am potential in design, graphic design misalnya, atau aku tuh suka meneliti, atau aku tuh punya curiosity yang tinggi, semua hal tuh suka ditanyain sampai ke ujung-ujung, Kepo gitu ya, keponya gede banget. Nah itu berarti cocok jadi peneliti gitu ya, cocok jadi researcher. Tinggal harus peka dan kemudian dikembangkan potensinya ketika udah tahu. Wah, I could be a great researcher, ya berarti lakukan penelitiannya gitu ya. Atau kalau misalnya I could be a great public speaker, make it to the most gitu. Misalnya ikut kelas-kelas public speaking atau ikut kompetisi yang bisa mengembangkan itu. And satu hal lagi yang mungkin teman-teman kayak suka skip gitu ya, selalu minta pertolongan Allah dan minta dibersamai sama Allah karena potensi itu kan juga titipan dari Allah ya. If He wants, He could take that anytime from you gitu. Setuju sih. Selalu melibatkan Allah itu emang setuju ya. Karena gimana kita dapat bisikan ya kalau kita nggak ngelibatin Allah. Exactly. Nanti yang bisikin setan. Iya, alhamdulillah. Betul. Bisikan itu kan macam-macam ya. Ada yang positif, ada yang negatif gitu. Artinya agar kita tetap dapat bisikan-bisikan itu, berarti kita harus selalu dekat sama Allah gitu. True. Ya Allah, Jihan keren sekali ya. TK ya, Masya Allah. Makanya sekarang jadi trainer kondang itu ya udah wajar banget ya, karena latihannya jam terbangnya itu karena emang udah dari TK banget. Masya Allah keren banget ya Jihan. Oke. Jihan dari segudang prestasi itu ya, saya pernah lihat CV-nya Jihan itu, gila banget ini Jihan, maksudnya prestasinya banyak banget. Masya Allah. Terus yang menarik ya menurut saya, Jihan itu kayak nggak bisa lepas dari bahasa Arab gitu loh. Jihan dan bahasa Arab itu kayak dua hal yang nggak bisa lepas. Ya nggak sih Ji? Terus saya lihat kayak pidato bahasa Arab gitu kan, kemudian debate bahasa Arab gitu, qari Al-Quran begitu ya. Bisa nggak sih cerita dikit Jihan, gimana perjalanan Jihan? Perjalanan Jihan dalam mengenal dan mencintai bahasa Arab. Mungkin di awal mula yang saya pertama notice adalah Jihan itu hafizah ya. Berarti alhamdulillah, maksudnya bisa sebesti itu dengan Al-Quran gak sih? Kalau orang lagi ngapal itu kan pasti nggak bisa pisah ya. Bahkan sudah hafal pun tuh nggak bisa pisah. Udah besti banget lah. Terus akhirnya juga berkembang ke hal yang lain, misalnya culture, music misalnya, bahasa Arab. Musik-musik Arab begitu, kemudian pidato bahasa Arab, bahkan debate pun bahasa Arab gitu. Gitu gimana ceritanya Ji? رحلتي مع اللغة العربية رحلة جميلة ومليئة بالتجارب متنوعة صراحة. Jadi ada pengalaman debat, kemudian ada pengalaman dari sisi المخالطة مع العرب من خلال مشاركة في المسابقات الدولية. كان في شارك أيضا في مسابقة غنائية دولية. Jadi di lomba internasional menyanyi itu juga Jihan dapat kesempatan yang sama Hamud itu ya? Exactly. Ya Jihan, aku tuh cuma bisa ngeliat di YouTube loh. Jihan duet. He was one of the judges and he's my favorite singer too. I love him ya. Dan alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan dan dari situ Jihan juga mendapatkan insight tentang pentingnya kita itu nguasain bahasa gitu ya. Karena ternyata dengan menguasai bahasa either English, Arabic or anything, khususnya bahasa internasional ya, as English and Arabic are part of the international languages, itu akan membuka banyak banget pintu-pintu kesempatan-kesempatan yang berharga yang kita tuh bakal lewatin kalau kita nggak pegang bahasa itu gitu, because that's the key gitu. Ya, jadi
Kalau bahasa Arab sebenarnya belajarnya bisa dibilang udah mulai TK ya. Kalau teman-teman yang TK Islam pasti kan udah belajar wahid, isnin, thalatha, arba'ah. Iya, ya itulah wahid, Tapi isnin. mulai kayaknya aku cinta banget. Maksudnya secinta itu sama bahasa Arab sampai Jihan tuh kayaknya udah secinta itu sih kalau Ustazah Fitri lihat ya. Sah. Iya, kalau yang ngerasa banget cintanya itu dari SMA sebenarnya. Oh, sih. Kalau yang sebelumnya tuh kayak ya udah belajar aja di kelas gitu ya. Ada sosok misalnya guru atau yang sangat inspiratif untuk Jihan kah? Ada ketika SMA itu. Jadi Boleh di-spill dong? boleh. Jadi kalau sebelumnya tuh memang Jihan ya udah pokoknya ikutin belajaran di kelas, tapi dengan kesadaran juga bahwasanya ternyata nilai-nilai akademik Jihan di mata pelajaran bahasa Arab tuh bagus gitu. Jadi emang taunya cuman pokoknya nilai pelajaran bahasa Arab bagus. Tapi waktu itu nggak kepikiran bahwa Jihan tuh akan bisa sedekat itu dengan bahasa Arab Bahasa gitu Arab paling bagus nggak dari mata pelajaran yang lain atau sama dengan termasuk yang lain? bagus gitu ya. Jadi bukan yang the most ya. Not the most. Okay. Jadi sometimes my English is better in the academic score, sometimes Arabic is better. Jadi kayak Jadi tapi Arab dan emang Inggris dari bahasa dulu. sih. Ya kayaknya passionnya kayaknya dirimu kecerdasan bahasanya emang bagus banget ya. Pernah matematika paling bagus tuh cuma sekali doang. Setelah itu bye mathematics. Kadang-kadang matematik dan bahasa itu kayak berlawanan gitu nggak sih? Kalau berkembang di sini kadang-kadang. Bener-bener. Gitu. Jadi waktu itu pernah sih kayaknya pas kelas 2 SD. Itu doang. Abis itu udah nggak ada matematika sebagai nilai terbaik. Udah nilai biasa aja dia. Oke. Iya, jadi punya kesadaran itu bahwa nilai bahasa Arab Jihan bagus gitu aja. Berarti di SMA mana Ji? Nah, waktu itu SMA-nya di Mendua Kota Malang. Wah, Iya. Malang itu keren banget sih. It's a beautiful city with bener. beautiful people Ya. and very cold. Iya. Dan waktu di Malang itu sebenarnya awalnya itu justru karena terpaksa ya ikut debat bahasa Arab. Iya. Iya. Jadi terpaksa tapi sebenarnya, tapi Qatar ya akhirnya. sampai nggak bisa udahan gitu ya. Nggak Ini bisa udahan, kayak bener-bener. aduh pengen lagi gitu Iya, lomba bener-bener. debat bahasa Arab nih. It's kinda addictive. Yeah, Sumpah. addictive I guess in a positive way. Iya. So waktu SMA awal dari perjalanan debat bahasa Arab Jihan itu adalah sebenarnya didaftarkan lomba oleh Ustadzah Jihan di Ma'had. Sih. Tapi memang kayak ini Ustadzah daftarin, kamu berangkat gitu. Jadi it's not like Mungkin ustazah siapa kalau boleh tahu? her name is Ustadzah Fitra. Ustazah Fitra. Ustadzah Fitra ya. Mai Ustadzah Fitra Nah, ya. Daiman Fitri Daiman. Idan, Jihan berarti Ustazah Fitra itu mungkin sudah ngelihat ya. Oh yeah, maybe. Potensinya I sudah guess, ngelihat. yeah. Oh kayaknya ini ada bakat deh ke Qatar debate. Mungkin kala itu ya. Masya Allah. Maksudnya sudah kepikiran bahwa punya bakat. Iya. Sih. Kemudian jadi beliau tuh mungkin lihat nilai aja kali ya. Ini bahasa Arabnya bagus. Walaupun maksudnya pelajaran di Ma'had itu kan bukan kita speaking ya, tapi teori aja kan. Ala al-waraq. It's not we're talking Muhadatsah, actively. Yes, it's not muhadatsah. So kemudian beliau daftarkan, oke, yaudah kita berangkat. Tapi waktu itu kita belum dapat coach yang oke gitu ya. Jadi debat pertama waktu itu menangis gitu. Oh iya. Ya abis debat kayak I felt stupid. Karena Iya. nggak dapet apa-apa waktu Iya, itu. Dapat pengalaman berharga. Iya, terus kayak argumennya juga konyol waktu itu. Argumen saya sendiri konyol. Kok bisa aku bilang gitu ya di stage gitu loh, kayak menangisi argumen sendiri gitu ya. Kemudian setelah itu baru dapat coach yang Masya Allah oke sekali. Namanya Ustadz Fakhrul Razi. Oke. He is one of the greatest debaters in Indonesia. He was the first winner of MTKMN in 2017. First winner. Oke. Yeah. MTKMN 2017 2017 dan beliau juga best speakernya. Jadi 2017 juara 1 plus beliau best dari speaker. mana? Malang juga. Dari Madura. Ya. Tapi waktu itu mengajar An-Nuqayyah. An-Nuqayyah. Iya. Jadi yang bawa dia di An-Nuqayyah. Jadi beliau tuh dari An-Nuqayyah, kemudian kuliah di UM Universitas Negeri Malang, kemudian waktu itu ngajar di Ma'hadnya Jihan dan ngelatih kita debat. Nah dari beliau tuh Jihan like I looked up to him, so I set him as my role model. So seeing him like from his past experience that he got the first champion in the MTQMN, so I set my goal at that time. Yeah, I set my goal right at that time. Like once I get at the university, I have to get that. And you got it.
Alhamdulillah I got After that. years. After years. Ya Allah, Iya, Masya Allah, jadi merinding loh. Jadi memang setting goalnya itu dari Iya. awal banget ya. benar. Jadi Jadi untuk mimpi ke MTQM juara 1 kan, MTQM Iya. tahun berapa Ji? 2023 2023 juara 1 MTQMN. Tapi setting goalnya dari waktu di SMA. Sumpah. It's like 2019 something ya. keren Yeah. Yeah, so yeah, Interesting. that's another point that we got to be so visionary. Yeah, yeah, yeah. kayak nggak apa-apa banget loh kita tuh minta yang muluk-muluk sama Allah tuh, karena kadang kita tuh kayak malu ya. Iya. Ya masa sih minta yang aneh-aneh gitu ya, kayak Yang tinggi banget gak sih gitu, mintanya gitu. kebanyakan gak sih? Gitu Iya, ya. kebanyakan gak sih? Padahal it's okay. You're asking the richest Iya. al-ghani. It's not like you ask Oke. a president. Yeah, it's not like you ask your parent. Of course, your parents are so loving, tapi they're not al-ghani Yeah. and they're not ar-rahim. They are. They could be rahim, but they're not ar-rahim, the most loving, the most merciful. But Allah is most merciful and the richest. He could give us anything. So just don't hesitate. Yeah. Dan waktu itu waktu Jihan setting goal kayak I wanna be like him. I wanna be like Ustaz Razi. It's not like Jihan udah keren banget debat bahasa Masih Arabnya. jauh lah ya. No, it's still, I was Dan still masih far menangis away. gitu nggak Masih sih? menangis gitu ya, kayak waktu itu ikut debat bahasa Arab tingkat nasional di tingkat SMA itu masih I stopped at quarter final. Always. Jadi Jadi nggak bisa naik banget ya waktu itu. enggak. ya? Jadi penyisihan perempat final nggak masuk semifinal terus gitu. Penyisihan perempat udah. Jadi kefutuhnya itu ya pas di UM-nya ya Ji? Yeah, but I got the third place Oh, once. I see. Jadi in the end of my senior high school, Okay. akhirnya juara 3 itu. Nah, kemudian baru ketika masuk ke universitas, I was like recalling my dream. Yeah. Kayak dulu aku pengen ya, Bismillah lah. I tried to pursue the way to make it comes true. Jadi I started with looking for the partners, and I found Kak Hanif and Yeah. Yusuf at that time, the Itu PPS anak PPA students. semua nggak Yeah. sih? Mas Hanif itu Ya, Mas Hanif. Ya, di MTQN yang pertama ya. Not MTKMN, it was Hamasah. Nama Hamasah, lombanya oh, Hamasah. okay. Itu di UIN Syarif UIN Syarif Jakarta. Jakarta, okay. Yeah, it was my first team. Like the beginning of the big history that comes after that. Jadi kita ikut lomba debat pertama kali waktu itu. And the last for Mas Hanif. The first and the last for Mas Hanif. Ya. The first for you. Dan dia bilang, Ustaz Lisa Sure. nggak mau lagi. Pokoknya ini pertama dan kenapa? Pokoknya ini aku pertama. The first and the last is Yeah. Dan juara Yeah. 2 ya kala itu. Juara 3 waktu itu. It's good. For some people, debate could be really, really tough and Iya Ji, bener loh. like mentally difficult, not difficult. only mentally. Yeah, physically, yeah. academically. Yeah, we get to be so tired Yeah. because of Sangat. debate. Ya, Yeah. habis itu makan nasi padang 2 bungkus kayaknya pasti lapar banget gak sih? Yes. Karena kayak terkuras benar. energinya. Bisa Bener. ngebayangin sih, pasti lapar banget habis Yeah. itu. Also, kita waktu itu berjuangnya ada banget ya Yeah. in our beginning of Arabic debate in UMY because we didn't have coach. Oh iya. Yeah, so we got to go to the UII. Pak Saiful Aziz yang baik hati itu. Yeah, Masya to see Allah. Ustaz Saiful Aziz, our coach. If you watch this, thank you. Jazakallah khair for everything. Yeah, because he was our coach and he was great, mashallah. So kita menembus hujan ke UI. Iya, beliau cerita karena harus Iya. Mas Hanif yang cerita sih perjuangan kalian harus ke UI untuk bisa dibimbing sama beliau gitu ya. Ya Allah, effort banget lah pokoknya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi berbuah manis ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. And I remember, I also remember that Allah says, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى Yeah. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. So there is no such thing as useless. Jadi nggak ada, misalnya kita kayak aku udah begini begitu, udah capek-capek ke UI masih nggak juara juga, Iya. misalnya sia-sia dong. Nggak ada yang namanya sia-sia gitu ya, because Allah sees every detail, every tiny effort that we made gitu. Dan akhirnya ternyata we made it, and then we made a lot of histories after that. Ya, habis itu terus menang gitu nggak sih? Exactly, Ji? Kan itu alhamdulillah. aku Allahumma kalau barik. lihat itu kayak 17-an lebih kayaknya ya. Itu lomba bahasa Arab, debat bahasa Arab. Iya. Kayaknya yang mau nasional mau internasional ya, dari semua kompetisi debat itu, Jihan. Yang mana yang paling emosional?
Emotional. Atau yang enggak. paling apa ya? Berkesan? Paling berkesan atau yang paling apapun deh, yang paling meninggalkan kenangan gitu. Mungkin kenangannya macam-macam ya. Di setiap lomba itu pasti akan ada ceritanya. True, Iya kan? Itu gimana? Kayak masing-masing lomba tuh punya kenangannya sendiri-sendiri Iya, ya. Ya tapi cerita of sendiri. course there is pasti ada lah yang paling memorable. I would say the last competition that I joined, it was the Asian Arabic Debate Championship. Ya, Yang kemarin tuh ya. betul yang kemarin. Iya, Itu ya yang paling memorable. Sama memorable. Qatar. Also Qatar, but different stories of Yeah. course. Yeah, memorable in different ways. Yeah. Jadi di Oman, it was Asian Debating Championship. But it doesn't feel like Asian, it feels like international Iya, actually. Dan ketemunya native semua. Iya, nggak sih? jadi nggak ada bedanya sebenarnya kalau kita ikut event Qatar Debate. Kalau misalkan antara internasional atau Asia itu nggak ada bedanya, kecuali mungkin internasional atau Eropa itu masih ada bedanya. Feel-nya tuh kayak sama waktu di Qatar. nggak Sama sih? aja, Dan cuman ketemu- orangnya lebih dikit gitu Iya, aja. dan ketemu timnya juga tim native semua. Iya, dan tim-tim yang udah juara di Qatar yang Iya. waktu internasional juga, Iya, jadi kayak benar. ini apa bedanya? Cuman beda tempat, beda namanya aja Asia gitu ya. But it was so memorable because I came to Oman with the experiences that I got from Qatar. So we learned a lot from Qatar experience, and we tried to do better. We tried to improve. We worked so hard. We worked much harder than we did for Qatar. Jadi kita latihan waktu itu almost every day di perpustakaan gitu ya, kita ketemu sparring, diskusi gitu Until ya. night. Iya, pokoknya sampai perpustakaan tutup gitu Iya, ya. kalau kan belum tutup nggak pulang ya. Iya, jadi kita diskusi gitu ya. Kemudian biasanya Jihan after latihan yang sama teman-teman itu di kos tuh masih Jihan cek lagi argumen yang Jihan sampaikan saat sparring sama teman-teman. sih. Terus coba Jihan review lagi gitu. Oh, I could have said this. Kayak ini kayaknya harusnya Dan tadi baru kayak nyadar gini. ya. Iya, jadi Memang setelah harus dicek lagi, direview lagi ya. oh ini tuh bisa diperbaikin lagi jadi kayak gini. Ini bisa kemudian I redid the speech. Aku coba speech lagi sendiri di dalam jadi kamar. Kayak retake gitu ya. Iya, jadi sumpah. that's what I did. Kayak setiap habis Se-effort latihan itu sama ya, teman. Yes, I did that big effort. So, jadi aku habis pulang, oke, ini tambahin, ini di gini-gini. Terus habis itu baru coba ulang speech lagi gitu. And it was great experience with great partners, and alhamdulillah I got the 5th rank Iya ya, there. keren banget loh Ji. Alhamdulillah. For non-native speaker, size. Non-native speaker ya. non-native speaker. Non-native speaker kategori Jihan ada di peringkat 5. Peringkat 5 yang sebenarnya idealnya dapat medali gitu ya. Sayangnya cuma 4 aja nggak sih? Iya, Ya Allah, iya, nggak cuman bikin sendiri emang aja gimana Ci? kayaknya bikin sendiri seru juga ya. Kayaknya iya nggak sih? Iya, ini yang nonton kalau setuju ketik di komentar bikin medali Bikin sendiri. medali, ya. betul. Karena memang yang dapat penghargaan itu 5 besar ya Iya. untuk kategori non-native. Iya. Tapi waktu itu kebetulan di peringkat 4 ada 2 orang. Bukan kebetulan, qadarullah. Di peringkat 4 ada 2 orang gitu ya. Sehingga yang dapat penghargaan adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dan 4. Ya, ini peringkat 5 ya. Bye-bye. Bye-bye. But still alhamdulillah karena dari situ Jihan tahu progresnya Jihan ya, kayak iya, ternyata sih. a girl that once was only dreaming about going to Qatar to represent Indonesia, she could go this far gitu. Yeah. Bisa sampai 5 besar loh ternyata Dan itu ada gitu. improvementnya nggak sih? Yes, Kalau kita big lihat improvement. range, Iya, iya, range exactly. Ya, itu kayak, ya Allah keren sih. Alhamdulillah. Dan waktu itu juga kalau Saudara Fitri ingat ya, Saudara Fitri by the way she was going with us to Oman. Iya. Ikut menyaksikan nangisnya. Iya. She saw my tears, my crying, everything. Masya Allah, she's a great Ya Allah. lecturer, Ya a great Allah. best friend too. Yeah. So if you still remember waktu itu Jihan bilang kayak maybe
I could be the 5th rank. Ya. Iya, because waktu itu I was trying to be realistic, kayak melihat orang-orang yang sangat keren-keren itu, kayaknya kalau toh best speaker, kayaknya nyatolnya peringkat 5 deh gitu. I was trying Karena to be. ada beberapa best speaker yang itu mengulang ya Ji. Maksudnya yang dulu udah dapat best speaker. Ya benar. Terus sekarang dapat best speaker lagi. Best speakernya udah di Qatar kan kala itu. Iya. Terus di sini dapat Di sini dapat lagi. gitu. Iya sih, betul itu. Jadi emang ada nama-nama lama yang memang Yang kita kayak, wah dia mah pasti best speaker lagi karena kemarin gitu. udah kan best speaker dan Bener. sekarang main lagi gitu kan. Iya. Ya udah oke sih dapat 5 Iya. keren banget ya. Alhamdulillah. Ngelihat improvementnya sih yang kita harus syukuri. Yes, ya. yes, Artinya yes, kan bener. dulu di Qatar, kita di sini nih di Qatar ya. Ketika di Oman ternyata kita sudah improve sejauh itu. Yes, Dan sudah exactly. itu harus kita syukuri banget. Dan alhamdulillah, we wouldn't have made it without you, of course. No. Yeah, you. Ya kayaknya cuman apa ya biar penggembira. No. You made a lot of impact because we need that Ya big Allah. support system. I guess everyone needs it gitu ya. Kita nggak bisa sih hanya mengandalkan kayak, oh, aku udah jago, kau udah pinter gitu ya. We always need that emotional support, Ya. that support system, and you gotta find that. Could be from your parents, could be from your teacher, mentor, lecturer. If you have someone like Ustazah Fitri, then it's great. Iya, ya Allah keren banget sih. Aku seneng banget ya ngelihat perjalanan Jihan yang segitu panjang gitu. Memang emosional banget ya waktu. So emotional, waktu di Qatar sebenarnya udah emosional banget waktu Yeah. masuk ke KA yang gede itu Ci. Itu tuh udah kayak nangis ya. Kayaknya udah kayak ya Yeah, Allah ini a dream came true. Iya gitu kan. Alhamdulillah. Waktu di Oman juga ya semua punya cerita masing-masing itu ya. Yes. Oke Jihan, jadi intinya bahasa Arab itu sudah melekat banget ya di Jihan ya. Yes, Kayaknya I udah really fell in love in Arabic. Oh iya, dan kembali lagi ke cerita yang SMA tadi. That's the first time Jihan tahu kalau Jihan tuh punya potensi di bahasa Arab gitu ya. Baru nyadar ya iya, di situ setelah ya. sebelumnya cuman mengetahuinya tuh cuman pokoknya nilai pelajaran bahasa Arab bagus gitu doang. Tapi nggak tahu kalau I have that potential in Arabic. Jadi waktu itu Ustadz Jihan, pembina debat Jihan yang waktu di SMA, beliau bilang, Jihan, kamu tuh lahjahnya bagus loh. Nah, That was the first time I noticed that because I didn't know before. So he noticed like some letters, some Arabic letters that I pronounced. He said that it sounded great when I pronounced it gitu. Kayak, I forgot what's the letter. It's Ra. Ra, yeah. Ra. Ra and Ain, I guess, yeah. The Ra sounds great in you. Iya loh, Ji. Jen ingat nggak Iya. pertama kali ketemu sama Ustazah Fitri? Gimana waktu itu Ustazah? Kapan ya kita pertama kali? Di ruang sudah waktu ruang wadek ada yang itu, di Enam, yang dekanat itu, Iya, dekanat betul. itu Kak, waktu propose mau minta Iya, ditemenin di Qatar. Qatar, Ingat iya. nggak Ustazah Fitri bilang apa? I kind of forgot about that. Appreciating my Iya. accent. Iya. Iya, Iya nggak sih Jihan? Saya selalu bilang. Pertama kan Ustazah Fitri nggak mau ya, maksudnya. Ya Allah sorry, saya kayaknya udah banyak kerjaan gitu Iya. kan. Terus akhirnya Jihan datang kan, terus kita ngobrol bahasa Arab, terus saya tuh kayak Jihan sumpah. Terus lahjat itu loh, Ji. Itu nggak semua orang bisa. Saya bilang kalau itu kayaknya Ustazah Fitri tuh kayak ngajar bahasa Arab tuh udah lama ya, maksudnya dari 2008 ya. Just 17 years. Wow. Jadi udah lama banget ya. Sebelum akhirnya berlabuh ke UMY kan udah ke Win Jogja, ke Win Malang, dan akhirnya ke UMY itu udah ketemu banyak sekali mahasiswa bahasa Arab gitu. Kayak saya bilang kalau itu ke Jihan, kayak saya baru pertama deh ngeliat orang ngomong bahasa Arab Masya Allah. sebagus ini lahjatnya gitu. Iya. Itu gimana ya Ji bisa dapat lahjah sekeren itu? Waktu itu, I guess from كثرة what is that practice, a lot of practice. Kemudian mendengarkan native langsung kayak gimana sih cara mereka mengucapkan huruf-hurufnya itu. Gitu. Seberapa sering mendengarkannya? Kalau sekarang sering banget karena emang punya teman-teman Arab gitu ya. Selain itu juga Jihan suka nonton podcast Arab. They are great. There are a lot of great podcasts in Arabic dan insight-nya juga keren-keren banget. Jadi sekarang sering sih kayaknya almost every day deh Sekarang nonton almost every day. podcast. Kalau ya. dulu
Kalau dulu dengan kesibukan yang naninu itu? iya, kalau dulu kalau sejak punya teman-teman Arab yang di UMY itu kan we interact a lot ya. Even though Karena through banyak international chats. students, Yeah. Yeah, in UMY we have a lot of international students, Arab students like Yemeniyin, I guess Palestinian, Syrian. So alhamdulillah I got the chance to get to know them and like talk to them sometimes in English, sometimes in Arabic. Dan itu improve ngefek sekali ke bahasa Arab. Jadi cepet Jihan, yeah. Oh, actually the one that affected me a lot was at the moment I went to Turkey. Oh, see. Yeah, for the competition. Song competition. Yes. So actually the discovery from my coach, from my senior high school coach was before that, yang di SMA. Itu kan sebelum itu ya kayak, oh kamu lahjanya bagus. Tapi beliau cuman mention ya huruf ini dan ini bagus gitu. Nah kemudian setelah Jihan setelah itu punya kesempatan untuk punya teman-teman online waktu itu ya, teman-teman online Arab, mereka adalah kori-kori gitu ya, kori-kori Maroko, Aljazair gitu. Kita kayak suka nge-live ngaji bareng gitu. Ya Allah, seru banget. Iya seru banget, itu seru banget. Jadi kita Jumat itu biasanya nge-live. Pasti kan nggak cuma kori ya, pasti ada interaksi-interaksi yang dilakukan kan. Jadi kita kayak Jumat tuh ngaji Al-Kahfi misalnya. Kan live tuh di Instagram bisa kayak 4 orang gitu ya. Jadi nanti misalnya Jihan ngaji 1 halaman, nanti orang yang di sini salaman. Terus kita kayak saling ngoreksi juga. Yang ini kurang tepat, yang ini begini. Dan kemudian I got to know their riwayah tuh. Karena kita di Indonesia kan pakai riwayat Hafs an Asim, bacaan Qur'annya. Kalau mereka pakai Warsh an Nafi'. Pas pertama kali dengar juga I thought that was a mistake. Jadi Jihan kayak, kok bacanya gitu. Kemudian mereka, oh iya kita riwayatnya beda. Oh iya oke. Kemudian sampai akhirnya Jihan download aplikasi di HP, karena di Indonesia kayaknya nggak tahu bisa beli di mana ya Quran riwayat Warsh an Nafi', karena emang banyak yang beda. Kemudian I downloaded the app. Seru banget waktu itu rasanya kayak kayak discovering something new. Iya, jadi ternyata ayat ini tuh kalau di riwayat Warsh harusnya baca begini gini. dan menurut kita tuh yang salah gitu nggak sih? Oh ternyata bedanya gini. Oh ini seru gitu. So jadi waktu itu Jihan tuh exploring bacaan Al-Quran di riwayat lain dan exploring lahjah Arab in the same time. Jadi it was so much fun actually. Akhirnya bikin Jihan kayak ngerasa seru banget ya ngedalemin bahasa Arab dari sisi aksen-aksennya juga. Because jadi waktu itu awalnya Jihan kenalnya sama orang-orang Aljazair dan Maroko yang yani tu'tabar lahjatuhum ka as'ab lahjah. Iya. Karena ada mix dengan Prancis gitu ya. Iya. Jadi emang agak susah. Dan kemudian setelah itu kenal sama teman-teman dari belahan Arab yang lain di online juga. Dan itu online ya? Online. Jadi kita kayak mengaji. Ya, sebenarnya kita live kayak ngaji-ngaji kayak gitu. Terus ngobrol. Berfaedah banget ya ngaji. Masya Allah, jadi malu. Tapi itu seru banget. That was so much fun. Karena kita habis ngaji kan kita ngobrol, kenalan. Setelah itu baru Jihan ke Turki. I got the chance to join that, to represent Indonesia in the international singing competition. Dan itu mostly pesertanya Arab ternyata. Jadi waktu itu orang-orang Arab lagi di sana. Jadi akhirnya ngobrol langsung gitu offline gitu. Jadi sebelum ketemu offline tuh udah ngobrol online dulu ya. Beberapa dari mereka kita udah kenal secara online, kemudian ketemu secara 1 bulan. Selama 1 bulan kita bareng-bareng ngobrol terus. Sebenarnya nggak sengobrol itu. I was being a listener at that time. Jadi Jihan lebih kayak istiqbaliyah dulu. Iya, kayak menyerap dulu, iktisab gitu. Gitu. Jadi mereka mereka ngomongin politik ini itu gitu. Masih ngangong ya, masih kayak jadi mereka kayak mereka ngomongin tiba-tiba ngomongin Saddam Hussein gitu. Aduh. Terus habis itu Jihan, ايش رايك عن Saddam Hussein? لا ما عندي رأي. Aku gak punya pendapat, gak punya pendapat. Sebenarnya punya, tapi kayak masih belum bisa. Gak bisa ngomongnya gitu ya. Jadi waktu itu Jihan kayak udahlah diam dulu lah, diam dulu. Tapi gitu. di diam itu sebenarnya ada proses. Iya, di diam itu ada proses iktisab lugha dan akhirnya di hari-hari terakhir tuh baru bisa ngomong gitu ya. Karena ada situasi-situasi tertentu. Itu berapa bulan tertentu. Jihan di Turki? Sebulan doang sih Ustazah. Sebulan ya? Iya, sebenarnya awal-awal Jihan emang diem. Kalau misalnya ngobrolin yang berat-berat gitu ya politik, kalau emang penting banget gitu kayak ngobrolin koordinasi tentang performance gitu-gitu ya udah harus ngomong gitu ya. Misalnya ayo tabaqah, hadhi tabaqatik wala
Sebagai yang tabaqah a'la, misalnya kayak kamu nadanya di sini atau nadanya kerendahan atau kamu itu baru butuh mau nggak mau ngomong ya harus ngomong gitu. Karena di sana ternyata juga krunya yang bagian musik tuh sebagian cuman bisa Arabic only, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kayak gitu. Jadi mau nggak mau kan memang harus ngomong bahasa Arab nih gitu. Awalnya tuh mau kayak bergaya Bahasa I don't speak Arabic. Iya, I don't know Arabic. Sebenarnya bukan kayak songong Inggris gitu, enggak. Tapi lebih karena mudah merasa, kali ya kalau itu. iya, dan merasa belum bisa bahasa Arabnya, jadi kayak udahlah cari aman, I don't speak Arabic gitu. Kemudian karena situasi yang kepepet gitu ya, situasi yang mengharuskan banget untuk kita bicara bahasa Arab, ya akhirnya ngomong bahasa Arab dengan aktif waktu itu. Yang awalnya mau jadi listener aja, kemudian ngomong kalau topiknya nggak berat gitu ya. So I feel like kalau teman-teman memang misalnya you have interest in Arabic, kayaknya emang harus menempatkan diri di lingkungan yang memaksa dirimu untuk ngomong bahasa Arab. Nah gitu itu ya. loh, BI-nya kan emang nggak ada ya Ji. Kalau kita di Indonesia kan memang kita harus bikin ya. Exactly. Karena kita nggak ada, jadi kita harus bikin. Entah kita dengan teman di sosial media, orang-orang Arab dan segala macam. Kalau punya duit banyak ya kita ke Arab lah. Iya. Iya nggak Umrah. sih? Umrah gitu, nanti jalan-jalan ke Maroko gitu misalnya. Kalau punya duit, kalau enggak ya udah. Apa yang ada di saat ini seperti Jihan lakukan di sosial media ternyata it works. Yes, Ya it kan? did Jadinya work. kalau bisa ya memang harus bikin BA ya. Yeah. Ke ini ya. Keren sih, keren sekali Jihan. Alhamdulillah, Allahumma barik. Iya. Kalau misalnya ada kayak organisasi, kalau di UMY ada Al-Mujaddid Iya, ya. harus masuk nggak sih Al-Mujaddid? Iya, Ya karena betul. novel. Ya, Novel is the chief now. keren. Jadi kalau misalkan punya ketertarikan dalam bahasa Arab atau mau belajar atau simply mau dapat bi'ah untuk yang saling support dalam belajar bahasa Arab, you have to get to Al-Mujaddid. Yeah. And maybe other organizations in other campuses ya. Atau masuk PBA mungkin Iya, gitu ya. kayaknya iya Bertemu deh. dosen yang keren ini, Masya Allah, tabarakallah. Kayaknya ini udah harus masuk PBA banget ya. Iya. Iya ya Allah, Masya Allah keren banget Jihan. Tadi kan ngomong-ngomong tentang sosial media ya Ji. Hari ini kan memang kita eranya udah era sosial media ya. Dan saya tuh melihat kayak tidak mudah ya untuk bisa sustain, untuk bisa bertahan di era sosial media ini, untuk tetap katakanlah menjaga kesalehan kita. Gitu. Jihan sendiri misalnya, Jihan itu kan hafizah, maksudnya harus bestie banget sama Al-Quran, harus deket sama Al-Quran. Tetapi di sisi lain tuh masih bisa bersosial media seperti anak-anak hari ini gitu. Maksudnya ya masih fun, masih menikmati hidup gitu loh, masih enjoy your life Jihan, masih begitu. Dua hal yang seolah tidak mudah untuk ketemu. Gitu. Gini, Ustaz Fitri punya banyak teman ya, hafiz gitu, hafizah gitu. Banyak yang memilih untuk ya saya kan hafiz, saya harus menjauhi dari hal-hal duniawi. Ngerti nggak sih? Jadi pokoknya ngaji gitu. Tapi tidak bersosial media dan ya mereka ingin menjaga gitu. Gimana Jihan bisa deal with this? Tetap menjaga Al-Quran gitu, tetapi juga tetap bersosial media, tetap enjoying life begitu. Iya, for me, alhamdulillah Jihan punya mama dan baba yang emang they do care about my religion, my deen, my values, my akhlak. Jadi memang dulu dari sebelum bikin sosmed, dulu sosmed pertama tuh Facebook yang Jihan punya ya waktu SMP kayaknya. Pas awal mau bikin sosmed tuh memang sama orang tua tuh dikasih wejangan gitu ya, atau ditanyain dulu untuk apa ini social media gitu. So they wanted to make sure kalau Jihan punya purpose yang benar gitu. Do you want to have the social media for having fun? Atau for finding somebody from social media misalnya kayak gitu, atau untuk apa gitu ya. Kemudian waktu itu Jihan bilangnya I want to make it as a tool for learning languages gitu ya, karena from social media we get access to everyone actually all across the globe gitu. Jadi penting untuk kita menata niat gitu ya di social media itu sebenarnya apa sih yang kita mau achieve atau apa yang kita mau raih di social media. Walaupun tidak bisa dipungkiri memang social media itu tempatnya entertainment ya. Kita akan carinya tuh video yang ringan-ringan, yang lucu, yang bikin ketawa, pokoknya mau cari hiburan gitu ya. Tapi sebisa mungkin memang kita set the
goal, set the intention. Oh, aku tuh mau belajar bahasa misalnya, atau mau berdakwah, atau mau learn new things, cari networking misalnya. So kalau misalkan sekarang belum punya atau mau bangun personal branding misalnya gitu ya, kenapa di social media? Jadi skripsinya banget nih kayak personal branding. Skripsi aku personal branding. Personal branding. Nah, iya personal branding. Jadi set dulu goalnya, jangan kayak ya udahlah punya sosmed biar kayak orang-orang. Nah itu abstrak banget gitu ya. Jadi jangan sampai kita tujuannya bersosial media itu biar kayak orang-orang aja. Tapi make sure that you have goals that please Allah gitu ya at the first place. Jadi yang kira-kira Allah tuh ridho gitu ya, Allah tuh suka gitu sama tujuan kita. Kemudian pastikan tindakan kita di social media itu ya align dengan purpose kita itu tadi. Walaupun of course tidak mudah ya. That's why kita perlu selalu minta pertolongan Allah untuk dijaga, untuk diberi petunjuk. Makanya ada banyak doa yang diajarkan Rasulullah kayak Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kayak Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Kayak kita bahkan untuk bersyukur aja kita tuh minta untuk diilhami, minta untuk diingatkan gitu. Biar kita nggak lupa ya. Ya karena ya kita makhluk lemah gitu. Makanya dalam bersosial media juga kita perlu untuk selalu minta pertolongan Allah gitu, bahwa ya Allah jadikan sosial media ini sebagai tool untuk tool yang mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan, kepada upgrading our potential. Karena kan banyak ya yang bisa kita temuin, misalnya kayak kelas ini, kelas itu gitu ya, program ini, program itu yang kita ternyata temuinya di sosial media. Iya, banyak hal positif yang bisa kita temukan, tapi tidak bisa kita pungkiri nggak sih Ci, bahwa kadang-kadang kan di sosial media itu random banget ya. Benar. Iya nggak sih, kadang-kadang kita tuh kayak nggak nyari, tiba-tiba ketemu hal-hal yang sebenarnya kita nggak nyari gitu. Itu gimana tipsnya Ci? Terus kadang scroll gitu kan, nggak sengaja cuman killing time atau sejenak rehat, itu tiba-tiba udah berapa menit, udah setengah jam kadang-kadang gitu. Itu nggak sih? 1 jam, 2 jam. Iya nggak sih, benar. kadang-kadang. Emang itu adalah challenge kita hidup di era sekarang ini ya. Social media tuh I guess it has been the biggest distraction. Iya, kayak wah, kehidupan kita ini kayaknya dikit-dikit, wah ada waktu dikit TikTok, IG. Iya gitu loh, ya. iya loh, kayak semua deh, kayaknya kalau kita survei kayak hampir semua orang, apalagi semua remaja kayaknya semua main sosial media, kecuali di Australia karena nggak boleh sebelum 16 tahun. Oh, sebelum 16 tahun nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, that's great. Ya. Tapi kayaknya di sekitar kita loh, kayaknya hampir semua orang bersosial media dan banyak menghabiskan hidupnya di sana. Iya, Iya true. nggak sih Ji? Itu gimana ya biar bisa Iya, jadi netizen komen kesana kemari gitu ya. Kayaknya akunnya bisa 3. Jadi buzzer. Iya, jadi emang kita harus setting boundaries juga sih relasi kita dengan sosial media ini gitu ya, kayak perlu tips deh kayaknya. Apa Ji? Iya, mungkin yang bisa dilakukan adalah kita setting boundariesnya dengan cara menetapkan kayak durasi maksimal kita on social media itu berapa lama sih gitu ya. Misalnya 1 jam gitu ya paling banyak. Misalnya you're a content creator kan butuh waktu untuk ngedit, ngepost, nge-repost, balas komen, misalnya kayak gitu-gitu ya. Misalnya 1 jam maksimal. Itu bisa di set di social media itu kan ada setting yang reminder kalau misalkan udah 1 jam Screen dia time-nya ya. nggak bisa dibuka. Ya tapi bisa di unblock juga sih itu. Kebuka lagi deh. Bisa dibuka lagi kayak ignore gitu bisa. Tapi ya jangan gitu ya. Kalau misalkan emang pengen benar-benar hubungan dengan sosial media yang sehat, kita harus jaga boundaries itu kayak berapa nih mau maksimalnya, misalnya bertahap. Kalau misalkan kita selama ini durasinya 10 jam gitu ya misalnya durasi totalnya per hari gitu 10 jam, oke kita minimalisir dulu jadi 3 jam misalnya, nanti 2 jam 1 jam per hari, and then kita ada masa detox social media yang kayak misalnya seminggu tanpa sosmed, sebulan tanpa sosmed, we need that gitu ya. Puasa bener, puasa sosmed, jadi kita bisa lebih present gitu, lebih hadir di real life kita ini loh, nggak dikit-dikit buka gitu ya. Itu detox sosmed perlu. Dan juga kalau misalkan ya emang karena explore kita tuh random banget ya. Kalau misalkan nemu sesuatu yang kurang baik gitu ya, atau nggak penting gitu ya, misalnya berita-berita perselingkuhan atau gitu. Receh banget tuh kadang-kadang. Ini apa sih keluar gini dan seterusnya gitu. Try your best untuk di skip aja gitu, di skip atau di apa sih, kayaknya kan ada biasanya ada opsi untuk
tidak tertarik, not interested gitu ya. Agar Instagram tidak menampilkan yang seperti itu lagi gitu. Tapi itu tuh butuh effort nggak sih, Ji? Yes, it takes a lot of effort. Jadi kita memang harus berani, harus bisa men-challenge diri kita yang lama dan gitu ya. itu nggak mudah. Iya. Kita that's why kalau misalkan kita emang pengen jadi pribadi yang we want to be someone yang keren gitu, maksudnya seorang yang meaningful. If we want to have a meaningful life, kita pengen misalnya berprestasi gitu, atau kita pengen bermanfaat untuk banyak orang, ya kita harus banyak men-challenge diri sendiri gitu ya. Misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk kayak scrolling social media, wah ini harus dipangkas nih. It takes a lot of courage, keberanian, kedisiplinan untuk bisa menjaga kita dari itu gitu. Also misalnya another tips, kalau bangun tidur jangan langsung buka social media. Mau tidur juga pluk sampai kejatuhan HP. Mau tidur juga jangan gitu ya, karena itu gitu kayak berpengaruh ke mood gitu ya. Saya bangun tidur langsung liatnya. Pegangnya HP. Bangun tidur tuh wudhu nggak sih harusnya sholat? Iya gitu ya? benar. Bangun tidur kita lihatnya bencana, berita bencana misalnya. Ya sekarang kita apalagi ada saudara-saudara yang sedang ditimpa bencana ya. Of course kayaknya kita hari-hari ini ya hari-hari menangis gitu ya lihat bencana. Cuman kita harus tetap menjaga kesehatan emosional kita gitu ya. Jadi kalau bisa jangan pagi hari deh gitu. Pagi itu jangan dulu buka sosmed, karena kita pasti akan nemu video itu korban bencana gitu ya, kayak atau berita-berita yang lain misalnya. Karena kita perlu gathering ourselves, ngumpulin semangat, ngumpulin mood untuk kita juga bisa membantu mereka in the end gitu. Betul. Ya. Kalau kita sibuk nangis-nangis doang, we will end up doing nothing gitu. Jadi we have to protect our energy. Karena sebenarnya Allah tuh kasih kita waktu sama ya 24 jam semua orang. Tapi ada yang kayak Sudah Fitri ini 24 jamnya sangat produktif sekali. Allah. Tapi di universe yang lain ada yang 24 jamnya ternyata habis gak ngapa-ngapain gitu kan. So we have to protect our energy. Kalau energinya udah habis di scrolling sosmed pagi hari, habis itu the rest of the day you will have no energy left untuk jangankan berprestasi gitu ya. Mungkin bangkit dari kasur aja it will take a lot of effort. So it takes a lot of discipline and courage ya. Iya betul. Butuh effort banget yang jelas ya. Saya tuh dulu malah inget ya, Ji. Saya dulu punya Facebook ya kayak orang lain gitu. Terus akhirnya ketika nggak lama nggak buka gitu, ketika buka itu isinya apa sih nggak jelas gitu loh, kayak orang isinya orang ngeluh, orang pamer, orang apa sih nggak penting. Kok sekarang jadi gini ya isinya gitu ya. Akhirnya aku uninstall Facebook di HP itu, aku uninstall. Pernah juga di Instagram pernah main-main, terus kayak apa sih udah aku uninstall kayak gitu-gitu. Jadi saking nggak bisa ngontrol gitu loh, jika rasanya kok umur kita habis sih buat kayak gini-gini gitu. Jadinya kok sampai segitunya memang untuk bagaimana kita bisa mengontrol gitu ya. Akhirnya kayaknya harus deh, karena harus kehubung dengan begini begitu sampai sekarang. Kamu nggak dipasang lagi Facebooknya? Oh enggak, aku pusing kata saya. Pusing banget dengan itu. Jadi memang butuh effort. Iya, terus kita ini jadi otak kita terbiasa banget dengan hal-hal yang instan gitu ya. Hal-hal yang cepat kayak video-video di Instagram, di TikTok itu kan durasinya 15 detik, 30 detik, 1 menit. Jadi kita jadi nggak telaten untuk baca buku yang 500 halaman itu. Waduh, mending nonton, kayaknya mending scrolling gitu ya. Mayoritas anak sekarang kayaknya nggak bisa fokus. Iya, attention span-nya jadi pendek sekali. Iya, pendek banget, udah nggak bisa banget. Aku kan kalau di kelas punya aturan nggak boleh buka handphone ya, Ji. Nggak boleh buka handphone, sosial media, apalagi sosial media ya. Nggak boleh menggunakan device. Laptop juga nggak? Laptop juga enggak, laptop hanya untuk yang dibutuhkan. Misalnya diskusi ya, jadi biar semuanya hadir gitu loh maksud saya. Oh yeah, that's great. Jadi actually. Tapi tuh mereka tuh kayak udah nggak betah banget tuh. Saya kamar mandi saya ya, pasti tuh mereka begini-begini. Gitu. Jadi karena memang saking anak sekarang itu nggak bisa banget lepas dari device. Dan mereka nggak bisa fokus, nggak bisa mindfulness, nggak bisa menikmati apa yang ada di depan kita gitu. Jadi kayak memang ya butuh effort banget ya. Iya, it takes a lot of effort, dan mungkin perlu dicoba untuk coba nge-challenge diri sendiri misalnya 30 menit tanpa pegang HP. Misalnya HP-nya ditaruh di mana, terus kita timer 30 menit, diam aja. Diam nggak ngapa-ngapain misalnya, atau pikirkan apa aja sih yang perlu dan harus kita lakukan gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan udah dilakuin, atau misalnya 30 menit challenge-nya pokoknya ngelakuin, misalnya mikirin apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai goals, atau memikirkan hal-hal yang sudah berlalu yang seharusnya tidak dilakukan, atau misalnya baca buku gitu. Kemudian setelah 30 menit
oke, take back your phone, dan ketika misalnya lupa waktu, ingatlah bahwa 30 menit tadi yang kamu coba di challenge itu ternyata bermanfaat sekali ya ketika kita nggak pegang handphone gitu. It went so productive misalnya. Harapannya itu apa namanya, memberikan apa ya, dorongan ke otak kita untuk we'd better do that rather than this gitu ya. Jangan dengan kasih pengalaman yang 30 menit yang meaningful tadi, kemudian bisa diperpanjang lagi durasinya gitu. Biar tetap waras nggak sih, Ji? Betul. Menjaga kewarasan hari itu benar-benar penting banget. So important. Apalagi perempuan-perempuan ya yang perempuan itu kan emosionalnya itu kan kadang-kadang tidak terlalu stabil begitu ya, mudah kadang-kadang terpengaruh apa dan segala macam. Dengan sosial media itu juga perlu kita batasi nggak sih? Biar itu tetap waras, tetap. Ya, betul. That's why emang kita perlu menyibukkan diri sih. I think kalau kita sibuk sebenarnya ya udah kita nggak punya waktu lagi untuk social media. Udah sempet seperti beliau ini ya. Aduh, Masya Allah. Ya, jadi so for everyone, especially the girls, apa ya yang paling penting untuk kita selalu jaga dari kalau perempuan itu kan haya ya. Ya, kita harus tetap malu, itu kita harus tetap punya di era semua orang ini kayaknya bangga banget gitu ya dengan melepas rasa malunya gitu ya, bangga dengan misalnya mengumumkan aku lepas hijab misalnya atau don't do that. Ada sih. Memang rasa malu menjadi mahal banget hari ini. Jadi kalau untuk teman-teman muslimah, malu ini harus kita pegang banget gitu ya. Jadi ketika kita mau bikin tren joget something misalnya, coba dipikirkan lebih jauh gitu. Kira-kira ini apa ya? Menghilangkan rasa malu aku kah gitu ya, atau rasa maluku di mana ya kalau misalnya kayak gini gitu ya. Of course malu tuh in a positive way gitu, bukan kayak misalnya kamu perform ya speech, aku malu, bukan yang kayak gitu. Iya, malu yang kita tahu in a positive way, kita usahakan sebisa mungkin untuk kita jaga, because that's harta penting, yang harta termahal kita, termahal yang harus dipertahankan oleh seorang muslimah gitu. Emang hari ini memang itu ya, Ji, kayak memang tantangan banget ya. Banyak orang perempuan yang karena menuruti tren, karena mengikuti teman, mengikuti pergaulan circle, akhirnya terkikislah rasa malu itu, dan akhirnya ya itu udah dangerous banget sih kalau perempuan udah kayak gitu. Gimana generasinya kan gitu ya. Jadi kayak semoga Allah jaga perempuan-perempuan kita, akhwat muslimat ya. Ya Allah, Jihan, thank you ya. Kayaknya udah lama banget ya kita. Masya Allah. Iya. Udah jam berapa menit kita? Ya, kayaknya udah lama. Udah sejam gitu. belum? Udah sejam. Sejam sebelum kita akhiri. Adakah pesan untuk perempuan-perempuan di sana gitu, untuk disampaikan? Oke, jadi mungkin Jan sampaikan dalam sebuah lagu ya. Belum nyanyi nggak sih? Oh iya, harus banget nyanyi ya. Oke, kita dengarkan. Okay, there is a song that goes like this. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهواه أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاه الإسلام سلام فيها. I forgot the lyrics. Oke. Yang penting yang bagian awalnya ya udah. Jadi intinya gimana? Jadi kayak la tahsab anna ad-dina ba'idun an hubbin wa haya. Jangan dikira agama tuh jauh dari love and life gitu. Kita tuh by doing our religions doesn't mean kita tidak enjoying life gitu. We can do both. Kita bisa both menikmati apa yang sudah Allah karuniakan di dunia ini, menikmati alamnya, menikmati bermuamalah dengan orang-orang, enjoying life, we can do that, dan menjalankan agama di saat yang sama. Jadi nggak perlu kita merasa kalau misalkan aku
dekat sama Allah gitu ya, kalau aku mendekat ke agama, aku kalau belajar agama lebih jauh, kayaknya nggak seru deh hidup. No, it's fun, it's a lot of fun. Dan sebenarnya kalau misalkan kita memilih justru untuk jauh dari Allah, we cannot have fun actually. It's fun, okay. Misalnya kita kayak we have like pergaulan yang tidak baik gitu ya misalnya, okay, fun, tapi it's like short term fun. Dan kita in the end akan, when we stress, when we depressed of something, kita jadi nggak punya sandaran gitu ya untuk kita kembali. Kita nggak punya rumah gitu ya, yang kemudian akan selalu mendengar keluh kesah kita, itu hanya Allah. So if you really want to have fun in this world, you gotta be close to Him gitu ya, karena Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, the most loving, the most merciful, Al-Wadud, Al-Ghani. He gotta give you anything if you just ask to Him, if you pray to Him. Jadi pesan Jihan mungkin come closer to Allah, get to know yourself, get to know your Lord, and insyaAllah you'll be happy in this world and akhirat. Ya Allah, Masya Allah. Dunia ukhrawi lah kalau bahasa Ustazah Fitri, yang simpelnya ya, nggak bisa taki-taki. Iya, betul. Tapi ya, itu intinya ya, Masya Allah. Jadi kita tetap harus menjaga segala sesuatunya, menjaga diri kita, mengenali diri kita, dan mengenali Tuhan kita. Syajian bermanfaat sekali. Semoga diskusi kita pada kali ini, thank you udah sharing. Semoga sukses terus berikutnya. Amin ya Rabb. Dimudahkan terus urusan-urusannya. Dan terakhir dong, bahasa Arab. Untuk bahasa Arab, Jihan tuh kan bisa shining begini tuh salah satunya karena bahasa Arab ya. Boleh dong tasjiat untuk belajar bahasa Arab ke teman-teman. Oh iya. Untuk teman-teman yang misalnya sedang memulai belajar bahasa Arab atau dalam proses belajar bahasa Arab, tetap semangat, wa istamti'u birihlatikum, enjoy your process, لأنه كل خطوة كل حرف كل كلمة كل جملة التي تحفظونها التي تنطقون بها التي تتكلمون بها ستوصلكم إلى مرحلة بعيدة، إلى مرحلة عالية، إلى أمكنة التي تريدونها. Jadi tetap semangat, enjoy the process, karena setiap jengkal proses yang teman-teman lakukan dalam belajar bahasa Arab itu akan menghantarkan teman-teman ke tempat-tempat yang teman-teman tuju dan membuka banyak pintu, membuka banyak opportunities, baik opportunities yang sifatnya duniawi dan ukhrawi, of course ya. Oke, thank you Jihan, sekali lagi terima kasih. Demikian teman-teman Wonder Home Library. Semoga obrolan kita bermanfaat. Ketemu lagi lain waktu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hey.